Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So Bitcoin Update ini saya bikin sekitar beberapa menit setelah tadi saya upload untuk video Algorand ya. Jadi teman-teman sekalian, tapi mungkin ini untuk uploadnya akan sedikit berjeda, tapi it's okay lah ya, saya pikir, karena biasanya juga teman-teman kan ketika saya upload gak langsung nonton juga, ada beberapa waktu lagi baru kalian nonton istilahnya. But we still have to give you guys the update on Bitcoin, karena pergerakan menurut saya di sini semakin terkoreksi lebih jauh, walaupun sebenarnya kita punya alternative view dan mengekspektasi Bitcoin untuk mengalami retracement dulu. Tapi kalau misalkan memang secara struktur masih valid untuk bearish, ya mungkin kita bisa follow up pergerakannya. But before kita lanjut lebih jauh, nanti saya akan posting untuk Algorand chart dan juga Litecoin chart yang kebetulan saya upload di previous video melalui grup Telegram. So make sure kalian bisa cek grup Telegram kita, caranya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi di video ini. Nanti kalian bisa diarahkan ke salah satu link yang ada di sana, di mana penjelasannya adalah itu untuk grup Telegram ya, lebih kurang kayak gitu. So teman-teman sekalian, saya langsung aja masuk ke quick update untuk Bitcoin. Sejauh ini kalau kita lihat di time frame daily, lagi-lagi ini adalah update sedikit ya posisi dari kemarin. Kita lihat bahwa progress Bitcoin itu mengalami rejection tepat di kisaran level Fibonacci 61,8%, which is saat ini memberikan rejection pada Bitcoin untuk kembali tertekan. Dan yang sangat disayangkan adalah kita punya support resistance di sini itu sebenarnya udah berhasil coba untuk di break ya. Sebenarnya sih masih ada sekitar 3 jam 34 menit lagi dari saya bikin video ini, jadi masih bisa, ibaratnya ya, si harga itu masih bisa loh untuk bertahan di atas level SNR itu, which is sebenarnya kita kalau ngelihat itu yang terjadi, berarti Bitcoin itu benar-benar bisa memasuki fase koreksi dari penurunannya dalam beberapa hari terakhir ini ya. Bukan beberapa hari terakhir sih, kayaknya baru mulai kemarin ya kita ngelihat dia mulai tertekan. Hari ini kita juga ngelihat ada rilis data JOLTS Job Opening. Rilisnya di sini bisa dibilang cenderung positif buat dollar index. Jadi per data ini rilis itu sebenarnya menjadi tekanan untuk Nasdaq dan juga S&P 500 ya. S&P 500 ataupun Nasdaq di sini sama-sama mengalami koreksi. Kalau Nasdaq itu break terhadap kita bisa lihat di sini ada kemungkinan dia bergerak di dalam sebuah konsolidasi ya di sepanjang sesi Asia. Kemudian untuk S&P 500 sendiri technically dia sudah create lower low. Dan guess what guys? Rejection coming from the Fibonacci 0,71%. Di sini pun sama, after dia create new low level 61.8% rejection and we have a new low level. Jadi kalau misalkan nanti si S&P 500 ini mengalami retracement, kalian tahu ya, itu bisa berpotensi untuk membawa harga turun lebih jauh. Wah, ngomongnya kecepatan teman-teman ya. Dan tentunya ini, kondisi ini akan mempengaruhi Bitcoin juga, karena Bitcoin biasanya memiliki korelasi yang cenderung positif. Sejauh ini Bitcoin masih on track dengan previous analysis yang saya share juga di advance group pada siang hari ini. Saya ngelihat Bitcoin di sini kalaupun naik tadinya ya, berpotensi hanya naik dalam kondisi terbatas. Di time frame 30 menit kita bisa lihat dia mendevelop pergerakan membentuk sebuah pola rising wedge pattern ya. Tapi tampaknya penguatan tidak sampai ke area supply, sudah langsung mengalami rejection kembali, dan itu diakibatkan oleh S&P 500, Nasdaq, dan juga data yang tadi dirilis. Kenapa sih JOLTS Job Openingnya positif tapi malah menyebabkan market mengalami penurunan? Karena sebenarnya gini teman-teman, satu yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan angka pengangguran atau istilahnya lapangan pekerjaan benar-benar menurun, ini berarti resesi ekonomi itu sudah diambang-ambang ya. Itu menjadi satu concern daripada the Federal Reserve. Jadi mereka nggak akan bisa untuk naikin suku bunga. Tapi dengan lapangan pekerjaan yang masih banyak, kemudian mungkin ya di akhir minggu ini kita akan punya NFP dan rilis data itu nanti menunjukkan bahwa tenaga kerja ataupun unemployment rate ternyata masih bagus ya, dia bisa menekankan bahwa soft landing itu berpotensi untuk terjadi. Dan karena soft landing berarti kalaupun nanti dibutuhkan kenaikan suku bunga sekali lagi, mereka tetap bisa eksekusi. Itu yang dikhawatirkan dan itu yang bikin market mengalami tekanan jual kembali. Oke. Nah, untuk saat ini teman-teman, kalau saya lihat lagi di sini juga sebenarnya kita punya trend line ya, dan trend line tersebut somehow sudah berhasil di breakdown. Jadi progres penurunan Bitcoin sudah bergerak lebih rendah lagi dari level Fibonacci 0,71%. Jadi ini jatuhnya kalau saya bisa bilang udah 100% retracement atau 80-90% sudah mengalami retracement. Yang disayangkan adalah support resistance tidak mampu bertahan dengan baik. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini sudah ada proses break and retest
retest terhadap SNR itu, lalu si harga udah create new low level lagi. Sebenarnya kalau lihat sekilas, mungkin teman-teman bisa juga aware terhadap potensi terbentuknya sebuah falling wedge pattern, ya, which is biasanya kalau kita ngelihat progress kayak gini, ya very likely lah harga Bitcoin itu benar-benar bisa naik dulu. Kalaupun naik dulu, yang saya antisipasi adalah ini bisa menjadi sebuah potensi atau peluang untuk kembali mengalami rejection. Dan mungkin kalau kita pakai area yang lebih masif, ya, di sini saya lebih prefer menggunakan Fibonacci juga sebagai salah satu cara untuk menentukan di manakah area premium kita untuk mencari setup untuk sell short. Dan looks like area yang bisa dibilang memiliki potensi itu adalah sedikit supply zone di situ yang tertahan sebelum penurunan lebih lanjut, disertai dengan Fibonacci 61,8%. Jadi istilahnya di situ ada yang namanya area confluence, ya. Tapi ini baru antisipasi sementara, kita cuma memperkirakan bahwa what if harganya naik, what if demand zone ini masih memberikan reaksi. Berarti kita bisa antisipasi Bitcoin untuk testing ke level ini sebelum penurunan lanjutan terjadi. Oke? Jadi untuk sementara waktu, itu aja quick update dari saya. Saya nggak mau terlalu panjang untuk video kali ini karena sejauh ini pergerakan kita juga masih butuh konfirmasi untuk daily time frame, close-nya seperti apa, itu baru akan memberikan kita clue terkait dengan next move-nya. Dan Bitcoin di sini, kalau misalkan kita mau melihat Bitcoin bergerak lebih rendah, ngasih kita diskon lebih besar lagi, berarti teman-teman, kita mungkin perlu melihat Bitcoin break nih terhadap si demand zone ini. Baru kemudian kita bisa berbicara soal possibility untuk Bitcoin bergerak ke arah yang lebih rendah sampai kembali ke level $25.000 dari higher time frame. Mengapa demikian? Karena ini berarti kalian bisa bayangkan lah ya, kalau harga Bitcoin turun lebih rendah dari level ini berarti dia tuh seperti membentuk yang namanya potensi head and shoulders nanti, teman-teman. Ya kalau ini jadi head and shoulders, maka kalian tahu next probabilitasnya adalah menuju ke penurunan lanjutan. Karena berarti kita melihat ada proses transisi dan konfirmasi atas lower high ini menjadi potensi untuk penurunan lanjutan. Oke, so untuk sementara waktu itu yang bisa saya jelaskan melalui video update ini. Sementara kita coba untuk antisipasi seandainya Bitcoin harus mengalami rebound, kira-kira sejauh mana dia rebound, tertahan di level mana, dan nanti kita coba antisipasi kembali apakah di situ akan ada rejection untuk memberikan opportunity agar pergerakan altcoins-nya juga di sini yang lain-lain masih bisa bergerak ke arah yang lebih rendah. Berarti sell short masih bisa menjadi opsi untuk teman-teman manfaatkan. Oke, so I think that's the update for me for Bitcoin. Thank you so much udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kiranya informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di update berikutnya untuk altcoins dan Bitcoin update. Cheers guys and bye bye.